Kami dari kelompok 7 dan aku Nata. Aku Syifa. Aku Batari. Aku Adinda. Dan kita ada di Ara, kita udah sampai tahu. Nah, mana? Itu cari reviewnya. tapi bohong. Air terjun Subarondong ini memiliki ketinggian 84 meter dan berada di atas ketinggian 1135 mdpl. Air terjun Subarondong ini berasal dari mata air Semorodujo yang terletak di pegunungan Kawi. Air terjun Subarondong ini berada di sekitar 12 km dari Kota Batu, lebih tepatnya di Kabupaten Malang, di Kecamatan Pujon, Desa Panjansari, Jawa Timur. Akses menuju air terjun ini bisa dilalui dengan jalan yang agak berkelok-kelok dan tikungan saja. Tetapi akses jalannya juga tidak beraspal dan mudah untuk dilalui semua kendaraan. Selain menikmati air terjun, di sini pengunjung juga bisa melihat pemandangan Kota Batu dari atas bukit, menikmati hutan pinus, bermain wahana, berkemah di camping ground yang ada di dekat hutan pinus, juga menginap di beberapa penginapan yang ada di area sini. Berikut harga tiket masuk ke wisata Coban Rondo. Di tempat kayak gini tuh biasanya ada mitosnya nggak sih? Emang ada ya? Ada tahu. Jadi mitosnya itu di air terjun ini ada ditempati sama seorang dewi, namanya tuh Dewi Anjawati. Nah, katanya kalau kita bawa pasangan nih kalau belum nikah itu nanti bakalan kena sidang. Dewi Anjawati itu siapa sih? Dan kenapa juga yang bawa pacar ke sini itu bakal kena sidang? Nah, jadi aku jawab satu-satu dulu ya. Nah, jadi dulu tuh di kaki Gunung Kawi itu ada seorang cewek cantik namanya Dewi Anjawati. Nah, Dewi Anjawati ini dia itu baru nikah sama seorang pria tampan namanya Raden Barong Kusumo. Nah, Raden Barong Kusumo ini asalnya dari Gunung Anjas-Moro. Nah, terus pernikahan mereka berdua ini dirayakan secara meriah dan bahagia. Nah, tapi setelah pernikahan itu mereka berdua ini menghadapi sebuah tantangan. Nah, jadi beberapa hari setelah pernikahan itu, Dewi Anjawati ini ngajak semuanya untuk pergi ke Gunung Anjas-Moro karena si Dewi Anjawati ini belum pernah ketemu sama keluarga suaminya, jadi dia tuh ingin ketemu gitu. Nah, terus ketika Dewi Anjawati ini cerita ke orang tuanya kalau dia mau ke Gunung Anjas-Moro, wajah orang tuanya tuh langsung berubah serius gitu. Oh, kenapa kok bisa kayak gitu ya? Jadi itu tuh karena si ibunya ini bilang kalau di ada di Jawa kuno pasangan suami istri yang baru aja menikah tapi umur pernikahannya belum genap 8 sekitar 36 hari itu tuh nggak boleh berpergian jauh soalnya katanya bawa sial. Jadi ibunya itu bilang ke Dewi Anjawati itu biar janganlah sekali-kali buat melangkahin aturan itu, larangan itu karena bakal tersial. Tapi si Dewi Anjawati sama suaminya itu nekat pergi ke gunung Anjas-Moro tadi ya. Iya. Nah ke sana mereka jalan melewati lembah sama hutan-hutan yang ada di gunung. Terus gimana? Nah, terus
ternyata waktu di tengah perjalanan mereka tuh ketemu sama seorang laki-laki yang kelihatannya gagah nih, namanya Joko Lelono. Nih, si Joko ini dia tuh terpesona ketika melihat si Dewi Anggawati. Nah, tapi si Joko ini dia tuh nggak tahu kalau si Dewi Anggawati ini sudah punya suami. Nah, kemudian si Joko ini mendekati si Dewi Anggawati dan memujinya. Kedatangan Joko Lelono ini membuat si Raden Barongkusumo, suaminya Dewi Anggawati, itu merasa terganggu dan mengangkat kepalanya dengan tegang. Kemudian si Raden Barong ini bilang kalau Dewi Anggawati itu adalah istrinya dan mereka itu sedang melakukan perjalanan ke Gunung Andasmoro. Nah, mengetahui itu, Joko Lelono itu justru menantang si Raden Baron untuk mengetahui siapa yang paling layak buat memiliki si Dewi Anggawati dengan cara bertarung. Oh gitu. Begitu tuh lama juga loh. Bagaimana tadi bertaruh? Iya, Nah, bertarung. di tengah pertarungan itu Raden Baron yang Kusuma itu nyuruh Dewi Anggawati membuat pergi dan dia bisa. Nah, Dewi Anggawati itu akhirnya pergi ke sumur air terjun. Nah, di tengah pertarungan itu Raden Baron menyuruh Dewi Anggawati untuk menemui dia di suatu tempat. Akhirnya Dewi Anggawati pergi sendiri di salah satu air terjun. Dia sembunyinya di balik satu batu gede yang ada di sana. Nah, balik lagi nih ke pertarungan yang tadi. Pertarungannya tuh makin sengit. Terus mereka menusukkan keris ke tubuh masing-masing. Jadi kayak gitu. Mati. Iya, mereka mati dua-duanya. Jadi nggak ada yang menang dan nggak ada yang kalah. Nah, awalnya itu si Dewi Anggawati yang sendiri kan nggak tahu kalau misalkan suaminya itu meninggal. Nah, dia tuh tetap nunggu di situ sambil terus berdoa kalau dia bakal dijemput sama suaminya. Tapi makin lama akhirnya dia sadar kalau oh mungkin suamiku udah meninggal. Akhirnya dia itu jadi janda kan otomatis karena suaminya meninggal nih. Nah, terus si Dewi Anggawati itu menatasi nasibnya untuk anak sendiri. Nah, karena cerita itu tadi yang si Dewi Anggawati kehilangan suaminya meninggal, akhirnya air terjun ini disebut dengan nama Ceban Rondo yang dalam bahasa Jawa itu artinya air terjun janda sebagai penghormatan buat istrinya si Dewi Anggawati. Oh, jadi gitu ceritanya. Terus hubungannya sama ya karena bawa pasar apa? Nah, itu salah satu larangan yang terkenal di sini. Karena katanya berpacaran atau bermesraan tempat ini bisa mendapatkan kutukan dari Dewi Anggawati. Nah, dipercaya kalau Dewi Anggawati ini masih ada nih di air terjun ini. Jadi dia tuh nggak suka kalau melihat orang yang bermesraan, sedangkan dirinya tuh nggak mendapatkan itu gitu. Jadi gitu. Ternyata wisata seindah ini juga ada kisah tragisnya ya. Ngomong-ngomong, ada nggak sih tantangan yang selain itu? Ada. Jadi sebenarnya sih sama kayak tempat wisata alam yang lain. Di sini tuh juga dipercaya dihuni sama berbagai macam hal. Jadi dilarang untuk melakukan sesuatu yang nggak sopan, kayak misalkan membuang sampah, kencing sembarangan, berkata kotor, berteriak dan lain-lain yang ya seumumnya ada di tempat wisata alam gitu lah. Wah, ternyata serem juga ya. Tapi menurutku larangan-larangan ini tuh masuk akal banget tahu. Kayak larangannya itu buat menjaga lingkungan biar tetap lestari dan menjaga alam, kayak kan kita hidup berdampingan juga biar tetap menghargai makhluk yang tidak terlihat juga. Setuju banget sih aku. 1, 2, 3. Ucapan Ramadan akan berbicara dengan bahasa hati. Dan mungkin tetesan-tetesan air adalah penggambaran dari percikan cinta. Jika kalian ke Malang, jangan lupa datang ke Coban Rondo. Biarkan dia menceritakan kisahnya padamu.